Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anak sekalian juga sehat. Sebelumnya anak-anak, saya ucapkan selamat datang di SMP YPI Nasrul Umam. Semoga kalian semua nanti selama belajar di SMP Nasrul Umam dapat ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, sehingga kalian semua nanti akan menjadi orang-orang yang sukses. Anak-anak, di sini saya kebagian tugas yaitu mengenai arti dari kurikulum. Sebelum kita masuk ke dalam materi apa itu kurikulum, saya kenalkan dulu, yaitu mengenai apa itu yang dimaksud dengan kurikulum. Anak-anak, yang dinamakan kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan ke peserta didik. Jadi anak-anak, yang dinamakan kurikulum ini nanti adalah rancangan sekolah atau lembaga penyelenggara yang nantinya akan diberikan pada kalian, yaitu mengenai pelajaran apa saja yang akan kalian terima selama belajar di SMP YPI Nasrul Umam. Kemudian anak-anak, dalam perkembangan kurikulum itu mengalami beberapa pergantian atau yang disebut juga pengembangan untuk untuk diperbaiki, semakin tahun semakin baik. Nah, di Indonesia itu mengalami beberapa kali pergantian, banyak sekali kurikulum yang sudah terjadi. Di antaranya ada kurikulum yang 74 dan sebagainya. Tapi di sini yang akan kami bahas adalah kurikulum 3 tahun terakhir saja, yaitu yang pernah dipakai di yang 3 tahun terakhir adalah ada yang disebut dengan kurikulum KTSP atau kurikulum 2016. Kemudian ada pengembangan, yaitu perbaikan yang diganti dengan kurikulum 2013 atau yang lebih terkenalnya lagi yaitu K13. Nah, dalam prosesnya anak-anak, dari 2016 ke 2006 ke 2013 itu pun banyak mengalami perubahan atau perbaikan, sehingga ada yang disebut dengan kurikulum 2013 revisi, yaitu sampai sekarang yang sudah dilaksanakan yaitu kurikulum 2013 yang revisi. Lah, apa itu kurikulum 13? Mari kita simak, yaitu kurikulum 13 adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di SMP YPI Nasrul Umam anak-anak, alhamdulillah sudah melaksanakan kurikulum 13 itu sejak tahun 2018-2019. Untuk pergantian memang semua sekolah itu bertahap, yaitu mulai 3 tahun terakhir, yaitu mulai kelas 7 dulu tahun 2018-2019, kelas 7 menggunakan K13, kelas 8 dan 9-nya masih tetap KTSP.
Kemudian tahun berikutnya 2019 dan 2020 K13-nya kelas 7 dan kelas 8. Nah, kelas 9-nya masih tetap atau masih menggunakan kurikulum yang lama, yaitu kurikulum KTSP. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini, yaitu tahun 2020-2021, itu kita sudah bisa melaksanakan seluruhnya, yaitu memakai kurikulum K13. Nah, anak-anak, struktur kurikulum K13 yang akan kalian peroleh nanti ada 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Di antaranya kelompok A itu adalah pendidikan agama dan budi pekerti, banyaknya 3 jam, 3 kali 40 menit. Tapi karena kita nanti sekolahnya siang, ya, sekolahnya siang, biasanya 1 jam pelajaran itu hanya 35 menit, ya. Nah, karena kita nanti masih dalam pandemi, maka kita bisa melaksanakannya dengan daring. Maka pendidikan agama ini nanti kalian akan mendapatkan pelajaran 1 minggunya 2 kali. Karena apa? Pendidikan agama di sini nanti digabung dengan BTQ, kelompok B baca tulis Al-Quran 1 jam, sehingga jadi 4 jam. Ini untuk PAI atau pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian yang nomor 2, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu 3 jam pelajaran, sama seperti PAI. Ini nanti pandemi itu 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian berikutnya bahasa Indonesia. Ini adalah banyak sekali, 6 jam pelajaran. Nah, 6 jam pelajaran, maka kalian nanti akan menerima dalam 1 minggunya 2 kali pertemuan, sesuai dengan jadwal yang sudah kalian terima kemarin. Kemudian matematika sama, yaitu 5 jam, berarti nanti 1 minggunya 2 kali pertemuan. Nomor 5, ilmu pengetahuan dalam seminggu. Lanjutnya adalah kelompok B. Kelompok B ini yang masuk adalah nomor 1, seni budaya. Seni budaya ini nanti 3 jam, berarti dalam 1 minggu nanti 1 kali pertemuan. Nomor 2, pendidikan jasmani atau kesehatan, juga 1 minggu nanti 1 kali. Prakarya 2, yaitu 1 kali. Bahasa Jawa ini termasuk muatan yang dulu disebut muatan lokal, ya, 1 jam, juga 1 kali dalam 1 minggu. Aswaja 1 kali. BTQ juga 1 jam. Dan yang terakhir elektronika. Ini adalah penambahan khusus dari SMP YPI Nasrul Umam. Ini supaya anak-anak ini nanti ada keterampilannya dalam elektro, maka kita tambahkan elektronika. Ini nanti dapat pelajarannya 1 kali dalam 1 minggu, sehingga keseluruhan dalam 1 pekan atau 1 minggu itu jumlah totalnya adalah 42 jam mata pelajaran. Atau kalau kita bagi nanti dalam 1 hari itu masing-masing mendapatkan 7 jam pelajaran efektif. Oke anak, kita lanjutkan, yaitu mengenai Bapak Ibu pengajar yang nanti akan kalian jumpai.
sementara ini meskipun lewat daring ya. Yang pertama ada Bu Fahimatul Himami, nanti akan mengajar kalian prakarya dan bahasa Jawa. Kemudian saya sendiri, Siti Romla, nanti akan mengajar matematika. Kemudian Ibu Mu'rifah, guru PAI, nanti yang mengajar PAI. Kemudian ada Bapak Aan Arhami, itu nanti yang akan mengajar kalian bahasa Indonesia. Lanjut ada Bu Iva Rahmawati, itu nanti akan ngajar guru IPS. Ya, kalian sudah kenal semua, di samping ngajar di sini juga ngajar di sekolah yang lain di negeri. Ada Bu Nur Rizky Amalia, guru bahasa Inggris, dan sampingnya itu adalah Bu Yulistiawati, guru seni budaya, dan sekalian nanti menjadi wali kelas 7, sehingga nanti Bu Yulis ini nanti yang akan sering kalian bisa koordinasi dengan beliaunya. Ada apa-apa nanti bisa lewat WA atau lewat dengan Bu Yulistiawati. Kemudian selanjutnya ada Pak Haji Furkon, guru Aswaja. Ini di samping ngajar Aswaja juga ngajar PAI, tapi di kelas 8 dan kelas 9. Ada Pak Sumarsono, guru elektronika. Kemudian ada guru penjas Pak Ari, ya, Ahmad Ari Nugroho. Ini nanti yang ngajar kalian penjaskes. Pak Munib, guru PPKN. Dan yang terakhir ada Bu Dwi Ahmalia Rahmayani, yaitu guru yang mengajar kalian bidang studi IPA. Ini yang semuanya adalah yang ngajar di kelas 7. Tapi anak-anak ada guru lain yang guru Nasrul Umam tapi tidak ngajar di kelas 7, itu ada Bu Laila Mufida, nanti ngajar matematika di kelas 8. Ada Bu Hania juga yang ngajar di kelas 8, dan kebetulan nanti tidak mengajar di kelas 7. Dan anak-anak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik dan instrumen penilaian yang akan kalian nanti ya selama menjadi siswa-siswi di SMP Nasrul Umam, yaitu dalam kurikulum 13. Yang pertama adalah penilaian kompetensi sikap. Penilaian ini melalui observasi, penilaian antar teman, dan jurnal. Ini biasanya nanti adalah wali kelas, guru agama, dan guru PPKN. Kemudian yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Ini adalah penilaian yang melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, untuk kompetensi pengetahuan ini adalah semua mata pelajaran gurunya nanti akan mengadakan tes ini, dan hasilnya nanti akan dirangkum ditambah dengan nilai-nilai yang lain. Kemudian nilai kompetensi keterampilan. Penilaian keterampilan ini melalui penilaian kinerja yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktek, proyek, dan portofolio. Untuk yang nomor 3 ini biasanya adalah yang menghasilkan karya. Contohnya misalkan matematika, berarti nanti ada penugasan yang membuat misalkan bangun ruang atau apa, atau bisa nanti mengumpulkan tugas-tugas kemudian dibuat clipping. Nah, clipping itu bisa nanti kita masukkan ke dalam portofolio. Kemudian anak-anak lanjut, yaitu jenis-jenis penilaian. Penilaian yang akan kalian lakukan nanti yang pertama adalah penilaian harian.
Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Nah, anak-anak ini nanti yang dulu biasanya disebut dengan ulangan harian, tapi sekarang itu namanya berubah menjadi penilaian harian, tapi intinya sama, hanya beda namanya saja. Nah, untuk ulangan harian ini biasanya setiap KD itu nanti ada ulangan harian atau 2 KD, 3 KD, terserah guru masing-masing. Nah, ini kalau tatap muka ya, tapi daring bagaimana, Bu? Nah, tetap daring juga nanti akan ada penilaian harian ini, tetap ada. Untuk itu, apabila nanti ada tugas dari Bapak Ibu guru, jangan dianggap remeh, daring aja langsung tidak dikerjakan, tidak mengumpulkan, itu juga nanti akan mempengaruhi anak-anak. Untuk itu tolong nanti kalau ada tugas atau ulangan atau penilaian harian meskipun dalam bentuk daring, tetap langsung dikerjakan dan segera dikirim, karena nanti yang dinilai di samping mengumpulkan juga kecepatan dalam mengumpulkan. Kalau ada tugas terus tidak langsung dikumpulkan juga akan mempengaruhi. Di hari Sabtu diberi tugas, kemudian hari Jumatnya, minggu depannya baru dikirim lagi. Tentunya akan berbeda hasilnya dengan anak yang Sabtu dikirim sore atau 2 jam atau langsung dikirim. Untuk itu nanti kalau ada tugas, tolong ya anak-anak segera diselesaikan, kemudian segera dikirim, kumpulkan ke gurunya masing-masing. Yang kedua, penilaian tengah semester atau yang disebut PTS. PTS adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Ini biasanya disingkat dengan dulu UTS, ujian tengah semester, itu ya, sama. Nah, insya Allah untuk SMP YPI Nasrul Umam, PTS-nya nanti akan dilaksanakan sekitar awal Oktober 2020. Mudah-mudahan nanti kalau pandeminya sudah selesai, ya kita bisa tatap muka, bisa ujian tulis dengan masuk. Tapi kalau keadaannya masih belum seperti ini, maka PTS-nya juga online nanti ya. Anak-anak siap-siap nanti. Kemudian yang nomor 3, penilaian akhir semester atau PAS. PAS adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Jadi setiap 6 bulan sekali akan diadakan seperti itu, ganjil dan genap. Nah, untuk ganjil tahun ajaran 2020-2021 insya Allah kan jatuh pada minggu kedua bulan Desember. Itu yang pasnya. Yang terakhir ada penilaian akhir tahun atau penilaian akhir tahun, yaitu PAT, adalah kegiatan yang dilakukan di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian peserta didik pada akhir semester genap. Ini biasanya kenaikan kelas ya. Nah, untuk PAT-nya itu biasanya di sekitar awal Juni tahun 2021. Anak-anak untuk penilaiannya, dan saya kira untuk pengenalan kurikulum itu sudah cukup, dan saya lanjutkan dengan tata tertib yang ada di Nasrul Umam. Dan tata tertib SMP YPI Nasrul Umam tahun pelajaran 2020 dan 2021. Yang pertama, mengenai hal masuk sekolah ini adalah umum anak-anak ya. Yang tata tertib
sebenarnya yang pakai tatap muka. Ini yang saya bacakan adalah yang masuk, ya, tidak berlaku untuk saat ini yang pandemi. Hal masuk sekolah. Yang pertama, semua siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini berlaku jika nanti pandeminya sudah berlalu. Tatap muka. Jadi mudah-mudahan saja pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa masuk. Jadi kalau masuk nanti selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai harus sudah hadir. Nomor 2, siswa datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, melainkan harus terlebih dahulu minta surat izin kepada guru piket atau guru BK. Nomor 3, yang A, siswa absen hanya karena sungguh-sungguh sakit atau ada keperluan keluarga yang sangat penting dengan memberikan surat izin yang diserahkan langsung oleh orang tua atau wali murid. B, siswa tidak diperkenankan meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung. Kemudian kewajiban siswa: 1, taat pada guru dan kepala sekolah. 2, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. 3, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan sekolah. Ini maksudnya ya anak-anak ya. Nomor 3 itu gedungnya ya tak boleh dicoret-coret, halaman juga harus selalu bersih, perabot juga begitu harus dipelihara, tak boleh dibuat mainan, peralatan sekolah itu supaya nanti kita bisa menggunakannya dengan baik. 4, membantu kelancaran pelajaran baik di kelas maupun di sekolah pada umumnya. Jadi di dalam kelas tidak boleh bergurau, harus mengikuti pelajaran dengan baik. Nanti kalau bergurau mengganggu temannya, ya. Nomor 5, ikut menjaga nama baik sekolah, guru dan pelajar pada umumnya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Artinya bahwa di luar maupun di dalam sekolah kita tetap harus menjaga nama baik. Jadi anak SMP YPI Nasrul Umam yang baik, tidak boleh menodai nama SMP YPI Nasrul Umam. Nomor 6, menghormati guru dan saling menghargai antara sesama siswa. Jadi sama teman juga harus rukun, tidak boleh bertengkar. Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan baik, ya. 7, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. 8, siswa yang membawa kendaraan agar menempatkan di tempat yang telah ditentukan dalam lingkungan sekolah. Maksudnya kendaraan di sini adalah kendaraan yang bukan motor tapi sepeda angin, sepeda pancal ya, orang Jawa bilang begitu. Sepeda itu boleh, tapi kalau sepeda motor masih belum boleh karena masih di bawah umur. Kemudian yang nomor 9, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dan ditaati. Larangan siswa yang 1, meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung kecuali mendapatkan izin kepala sekolah. 2, membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Kenapa? Karena di sekolah kita sudah ada kantin ya, sudah tersedia kantin, jadi bisa membeli makanan dan minuman di dalam lingkungan sekolah sendiri. 3, menerima surat atau tamu di sekolah tanpa izin ya. Tapi kalau izin ada keperluan boleh, tapi harus ke kantor dulu atau minta izin ke yang guru piket. 4, memakai perhiasan yang berlebihan serta berdandan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ini bagi yang perempuan, emas atau apa ya, enggak boleh. 5, merokok di dalam dan di luar sekolah ya, dimanapun tidak boleh merokok. Jangan coba-coba merokok, kalau nanti ketahuan BP bisa langsung dikeluarkan. 6,
meminjam uang dan alat-alat pelajaran antar sesama teman. 7. Mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun kelas lain. 8. Berada atau bermain-main di tempat kendaraan, karena tempat sekolah kita atau lokasi kita kan berdekatan dengan kendaraan atau jalan raya besar, sehingga kalau bisa anak-anak jangan sampai keluar dari area sekolah. 9. Berada di luar kelas selama jam pelajaran berlangsung. 10. Membawa kendaraan bermotor ke sekolah. 11. Membawa handphone atau HP ke sekolah, tak boleh. 12. Menjadi anggota perkumpulan, ya, geng-geng yang terlarang. Hal pakaian dan lain-lain. 1. Setiap siswa wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai ketentuan sekolah, yaitu ada 3 seragamnya, ada biru putih, ada seragam batik khusus, dan yang ketiga pramuka. Untuk harinya Senin dan Selasa itu memakai biru dan putih berdasi, kemudian Rabu Kamis itu memakai batik khusus, kemudian Jumat Sabtunya pakai seragam pramuka. Nomor 2, setiap siswa dilarang memelihara kuku panjang. 3. Siswa putri dilarang memakai alat-alat kecantikan yang berlebihan, tidak boleh ya anak-anak ya. Cukup bedak yang natural aja, tidak boleh pakai yang terlalu banyak, tebal dan sebagainya. 4. Rambut dipotong rapi, bersih dan terpelihara. Ya, ini terutama yang laki-laki, jangan sampai ada yang pakai diberi warna, kemudian diberi garis dan sebagainya. Nanti kalau ada razia dari BP bisa langsung dipetal ya. Kemudian nomor 5, pakai olahraga sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah. Hak-hak siswa. 1. Setiap siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. 2. Setiap siswa dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah dengan mentaati peraturan yang berlaku. 3. Setiap siswa berhak mendapat perlakuan yang sama dengan siswa-siswa yang lain sepanjang tidak melanggar peraturan tata tertib. Dan lain-lain hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Tata tertib ini berlaku sejak diumumkan, yaitu sejak tanggal 13 Juli 2020. Nah, anak-anak karena sekarang masih belum masuk, jadi sebagian dari tata tertib ini masih belum bisa kita laksanakan, tapi tetap nanti suatu saat kalau sudah masuk ini harus ditaati. Nah, selama dalam pandemi ini maka perlu yang saya sampaikan adalah anak-anak harus tetap menjaga kesehatan, tetap pakai masker, kemudian protokoler kesehatan juga harus terus dilaksanakan supaya cepat selesai dan kita bisa tatap muka. Kemudian saya lanjut dengan tata tertib khusus. Jenis pelanggarannya terlambat sekolah 1. Nanti sanksinya akan membersihkan halaman selama 1 jam pelajaran. Tidak masuk maka disuruh mengerjakan halaman, membersihkan halaman. Kemudian nomor 2, terlambat berturut-turut 6 kali. Ini nanti sanksinya adalah panggilan orang tua atau bisa diskors 1 hari. Pulang sebelum waktunya, panggilan orang tua atau diskors. Keluar pada jam pelajaran, membersihkan halaman atau menulis sholawat. Biasanya menulis sholawat 100 kali atau berapa kali. Dan lanjut ya, nomor berapa tadi? Nomor 5, keluar kelas tadi ya, menulis buku pelanggaran dan membersihkan halaman. Nomor 6, membuat kegaduhan di dalam kelas, baik dalam pelajaran atau jam kosong. Ini nanti akan menulis pelanggaran dan membersihkan halaman.
7. Membeli makanan pada saat pelajaran kosong atau ulangan atau pergantian, maksudnya itu di situ ya. Ulangan bergilir itu misalkan kalau waktunya ganti jam, itu maksudnya menulis surat pelanggaran dan membersihkan halaman. Tidak masuk tanpa izin 3 kali berturut-turut, sanksinya adalah panggilan orang tua atau diskors. 9. Tidak masuk tanpa izin sebanyak 10% dalam 1 semester, itu nanti akan dikeluarkan. Berada di warung ketika jam pelajaran dan setelah jam pelajaran dengan berseragam, itu panggilan orang tua atau diskors. Baju dikeluarkan di dalam maupun di luar sekolah, sanksinya baju akan dilepas. 12. Memakai sepatu selain hitam, sepatu disita dan diambil orang tua. 13. Tali sepatu tidak hitam, tali dilepas, diletakkan di sekolah. 14. Tidak memakai ikat pinggang, akan membersihkan halaman sekolah selama 1 jam pelajaran. 15. Memakai ikat pinggang selain hitam, ikat pinggang disita sekolah. 16. Memakai kaos kaki dengan dilipat, maka sanksinya adalah kaos kaki disita sekolah. 17. Memakai kaos kaki tidak sesuai dengan harinya, itu kaos kaki disita oleh sekolah. Tidak memakai bed lokasi atau atribut, akan saya suruh beli di koperasi dan langsung dipasang di tempat. 19. Tidak mengerjakan tugas, menulis buku pelanggaran atau membersihkan halaman. 20. Rambut gondrong, ini nanti akan langsung dipotong. 21. Rambut dicat baik putra maupun putri, rambut akan dipotong. 22. Kuku panjang baik putra putri, kukunya sanksinya akan kukunya langsung dipotong. 23. Memakai gelang dan kalung bagi siswa putra, gelang dan kalung akan dilepas atau panggilan orang tua. 24. Bagi siswa putri yang memakai anting lebih dari 1 pasang, anting-anting itu akan dilepas atau panggilan orang tua. Memakai perhiasan yang berlebihan bagi siswa putri, panggilan orang tua atau diskors. Merokok bagi siswa baik di dalam atau di luar, panggilan orang tua atau diskors. Setelah diskors masih merokok terus dan diulang lagi, maka sanksinya akan dikeluarkan. 28. Minum minuman keras atau pemakai narkoba, panggilan orang tua atau dikeluarkan. Menarget baik di dalam atau di luar sekolah, panggilan orang tua atau dikeluarkan. Mencuri di dalam maupun di luar sekolah, panggilan orang tua atau dikeluarkan. Berkelahi di dalam maupun di luar sekolah, maka sanksinya panggilan orang tua atau diskors. 32. Memakai kendaraan bermotor ke sekolah, sanksinya panggilan orang tua. 33. Membeli makanan dan minuman di luar sekolah, sanksinya menulis buku pelanggaran. Ulang tahun dengan menyiram bahan-bahan yang tidak wajar, maka sanksinya menulis buku pelanggaran atau disuruh membersihkan halaman, dan yang terakhir panggilan orang tua. 35. Membawa CD, majalah, buku, novel, dan sejenisnya yang berbau pornografi, maka sanksinya panggilan orang tua atau diskors. 36. Berjudi di dalam maupun di luar sekolah, sanksinya panggilan orang tua atau diskors. 37. Melakukan pergaulan bebas yang bertentangan dengan norma-norma adat istiadat di timuran maupun agama, sanksinya panggilan orang tua atau diskors. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat ya. Kemudian pandemi ini segera
berlalu sehingga kita dapat bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.